Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini sebenarnya ada juga selentingan-selentingan yang perlu saya sampaikan pada jenengan. Mungkin bagi teman-teman yang nggak sempat untuk datang pendalaman dan sebagainya, Pak tolong dibikinkan online dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami sama teman-teman. Tidak semua pelajaran yang kita sampaikan itu bisa online. Karena ada, apalagi besok itu kita salah satu tekanannya itu di pelajaran di struktur. Struktur itu harus diajarkan langsung dan dikoreksi langsung. Nggak bisa, Pak dengan YouTube nggak bisa. Karena apa? Lihat aja ya. Kalau jenengan pintar, saya belajar Tai Chi ini, yang mau kemudian membuat saya bisa mengajari struktur itu, walaupun saya katakan belum benar karena struktur yang saya ajarkan itu khusus untuk olahraga. Kalau untuk bela diri itu masih jauh. Saya masih tidak punya kredibilitas untuk mengajari untuk bela diri terhadap struktur ini. Karena saya sendiri masih belajar dan masih jauh. Gitu. Tapi untuk kesehatan saya sudah mendapatkan nilai kesehatannya. Salah saja, salah tidak terlalu bagus saja itu bisa mendapatkan nilai kesehatan. Karena kalau untuk bela diri itu persyaratannya banyak lagi. Lebih banyak daripada kesehatan. Nah, ketika saya belajar, perlu jenengan pahami, saya itu berhadapan dengan guru, langsung dipraktekkan, langsung saya pegang kakinya. Itu dari saya sama teman-teman yang belajar. Untuk mudeng, saya butuh waktu 1 tahun lebih. Ketemu loh. Ketemu sampai kemudian saya memperbaiki apa-apa yang nanti saya sampaikan, itu saya butuh 1 tahun. Itu aja sampai hari ini masih perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan posisi yang benar. Jadi sudutnya miring sedikit saja, itu akan salah. Ya kalau di shooting terus gimana? Coba bayangin. Ini aja bagi teman-teman yang belajar struktur, misalnya kita belajar struktur ya. Nanti di tahun depan, mereka kalau ngerjakan rutin, nanti tahun depan belajar lagi struktur lagi yang sama. Hal yang sama, tapi nanti dengan perbaikan lagi. Itu supaya apa? Pemahaman mereka, pendalaman mereka tentang persoalan itu semakin dalam, sehingga mereka bisa membuat katakanlah senam struktur untuk penyakit diabetes, hipertensi dan sebagainya. Untuk penyakit paru-paru, senamnya bagaimana dan sebagainya. Itu akan membuat jembatan mereka untuk bisa memahami ini, kemudian bisa mengajarkan kesehatan ini dengan baik. Untuk kesehatan aja lah, bukan untuk bela diri ya. Kalau bela diri masih jauh itu. Itu gambarannya kayak itu. Makanya tidak bisa di-online-kan. Harap dipahami. Kalau mau Pak, saya gimana cara menguatkan kakinya? Nggak bisa. Saya bikin video terus jenengan praktekkan, belum tentu juga benar. Itu. Maka harus ketemu langsung. Nah ini nggak bisa tidak. Jadi berguru untuk masalah kayak gini itu harus langsung. Kemudian nanti misalnya kita bicara tentang peracikan herba. Bagaimana cara meracik. Kemudian rebus. Misalnya kita udah rebusan ya. Rebusan saya nyemplungin bahan dan sebagainya. Jenengan ikut-ikutan belum tentu bisa. Kenapa? Ketika saya bawa, misalnya saya bikin koktail. Koktail itu kemudian saya cemplungin. Ketika dicemplungi dalam proses pemasakan saya icipin. Di perut rasanya seperti apa sampai saya ngomong ini yang sudah baik. Rasanya seperti ini. Di perut rasanya kayak gini. Dan jenengan harus ngicipi. Berarti ketika kemudian jenengan tidak ngicipi, jenengan tidak tahu standar saya kayak apa. Ketika kemudian besok lagi kita praktek lagi di hari kedua, standarnya beda karena buahnya beda, mungkin airnya jenisnya beda, yang penting dicipit dulu. Nah ini kurang ini, kemarin dikasih sekian cukup, nah hari ini tidak. Nah ini tambahin ini, ramuan ini, tambahin ini. Itu begitu ditambahin, nah ini sudah cukup. Itu sampai jenengan ikut saya masak itu berkali-kali baru kemudian jenengan paham. Misalnya jenengan ikut saya sebulan 2 bulan untuk masak hal yang sama. Sampai jenengan bisa memahami yang dimaksud standar bagi Pak Puji itu terhadap makanan itu untuk pengobatan. Itu baru jenengan bisa ngerti baru boleh dibawa pulang.
Tapi kalau sekali praktek dengan saya, kemudian jenengan bawa pulang, jenengan kalau nggak menggali lagi dengan prinsip catatan yang sudah saya berikan, itu bisa kemudian jarang praktek, terus kadang dipraktekkan lagi, ya itu bisa jadi sudah bergeser. Itu. Karena apa? Pemahaman kalau sudah praktek, pemahaman itu harus tepat. Ketika sudah tepat dengan sudah di tepatnya itu sudah dipraktekkan sehingga Anda menemukan sesuatu yang keyakinannya bahwa oh ini sudah sampai masalah ini yang bisa kemudian jadikan pegangan. Itu seperti itu. Jadi mohon maaf dari teman-teman, ada materi-materi yang bisa di online kan, ada yang tidak. Jadi kalau jenengan mau semua online tidak bisa. Mau semua praktek juga langsung datang juga. Kalau dia bisa di online kan kenapa harus datang? Itu. Hasilnya sama, datang atau tidak. Karena apa? Hanya masalah pemahaman. Tapi kalau sudah masalah hal yang kaitan dengan praktek itu harus datang. Itu seperti itu. Nah, ketika jenengan tidak bisa datang, tidak bisa mengikuti suatu acara yang sudah kita agendakan, berarti Allah belum berkehendak. Bukan hak kita menentukan bisa atau tidak. Allah yang menentukan bisa atau tidaknya, sehingga tidak ada penyesalan. Keputusan Allah itu yang terbaik. Nah, keputusan Allah yang terbaik berarti Allah punya maksud yang mungkin tidak kita pahami terhadap masalah itu. Nah, ini harus dipahami supaya tidak ada saksangka lah terhadap kok pelatihan saya nggak bisa ikut, pengennya di online kan, kenapa nggak membuat yang online dan sebagainya. Karena ada beberapa kendala yang harus jenengan juga pahami tentang ilmu-ilmu itu. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.